Halo semua, selamat malam sahabat Pintar Saham. Jadi ketemu lagi di acara live Instagram bareng saya Ngurah Warman, co-founder dari pintarsaham.id. Kali ini kita akan membahas tentang strategi Elliott Wave untuk cuan di saham bersama dari Bitrade Execution. Dan sebelum kita nunggu nih dari Bitrade-nya untuk join, oke ya. Nanti juga akan ada hadiah dari Pintar Saham dan juga dari Bitrade untuk penanya terbaik. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Halo, Pak selamat Ngurah. malam Pak Ivan. Ya, Apa kabar? baik. Ya, senang Iya, sekali saya ketemu malam hari ini ya. iya. Jelas suaranya Pak ya, Pak Ivan ya. Suara jelas, aman. Oke, Ya. siap, siap. Oke, sebelumnya gini nih, sebelum kita mulai, mungkin perkenalan diri dulu ya dari Pak Ivan. Pak Ivan di sini adalah founder dari Bitrate Entrance dan merupakan Elliott Wave Expert dari Bitrate Elotician. Bisa diperkenalkan diri dulu nih, Pak Ivan. Seperti apa, misalnya sudah berapa lama di saham, terus sudah aktif di Bitrate sebagai apa, dan sebenarnya Bitrate itu apa sih? Gitu loh. Silakan Pak Ivan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ngurah atas kesempatannya. Selamat malam, rekan-rekan semua, investor dan trader Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ivan Rosanova. Seperti yang disampaikan Pak Ngurah tadi, saya adalah founder dari Bitrate Entrance, kemudian juga Wave Expert di Bitrate Trading Course. Seperti itu, mungkin yang belum kenal Bitrate Entrance, ini adalah suatu upaya kita untuk mengembangkan suatu sistem aplikasi investasi yang terintegrasi dan juga terarah. Jadi mungkin banyak masalah yang dihadapi oleh orang Indonesia ya atau orang awam seperti itu ketika berinvestasi cenderung ikut-ikutan. Misalnya ada investasi yang menawarkan keuntungan tinggi, kemudian ikut seperti itu. Nah, tentu ini menjadi suatu concern kami supaya teman-teman masyarakat, investor pada umumnya agar ketika melakukan investasi atau mulai berinvestasi itu memang dari awal sudah dilakukan screening istilahnya ya, tentang risk profile-nya seperti apa, kemudian kekuatan atau kemampuan finansialnya seperti apa, kemudian juga tujuan yang ingin dicapai apa, dan kemudian nanti tentu pilihan instrumen investasinya akan berbeda-beda satu orang dengan yang lain seperti itu. Makanya kita akan mengembangkan aplikasi, mudah-mudahan tahun ini bisa ada progres untuk bisa segera launching, untuk bisa membantu masyarakat Indonesia dalam berinvestasi dengan terarah seperti itu. Kemudian terkait dengan Bitrate Trading Course, memang ini adalah suatu lembaga seperti itu yang mana kami memang selama ini lebih dikenal mungkin ya untuk kalangan investor atau klien kami adalah dari institusi seperti itu, karena memang selama ini teman-teman dari institusi banyak yang menjadi peserta ketika kami mengadakan workshop Elite Wave seperti itu. Dan Oke, kalau untuk saya sendiri memang latar belakang saya awalnya memang latar belakang pendidikan itu analisa efek seperti itu. Jadi boleh. memang dari kuliah sudah ini ya diperkenalkan dengan dunia saham investasi baik itu fundamental maupun teknikal seperti itu, karena sifatnya memang yang general ya apa yang dipelajari seperti itu. Dan kemudian mulai terjun di dunia saham baru tahun 2010 sih gitu. Jadi mungkin teman-teman ada yang lebih senior, ada yang lebih dulu ya masuk ke bursa bahkan Dan sebelum tahun 2008 dan udah ngerasain krisis ya, suramnya Mas. pasar waktu itu. Iya gitu. Kalau saya baru 2010 gitu. Jadi mungkin masih ya 11 tahun lah ya. Bukan masih lagi nih Pak Ivan, itu udah tergolong luar biasa banget nih, 11 tahun di saham. Saya sendiri baru mulai di Iya, 2013, jadi masih Pak Ivan udah duluan daripada saya nih jauh. Oke, oh ya selisih, berarti nanti ya, selisih cuma 3 tadi tahun. saya tangkap tadi dari Bitrate-nya adalah menyediakan aplikasi seperti itu ya, Pak Ivan ya. Iya, kita sedang mengembangkan aplikasi untuk mengarahkan investasi itu supaya tepat gitu, tepat sasaran, tepat sesuai dengan profil risiko kita gitu. Jadi Oke, mungkin satu orang itu ada seseorang yang memang
dari profil risikonya cocok nih kalau untuk investasi di saham, mungkin dari sisi umur masih muda, atau kemudian dari tanggungan juga mungkin masih tidak terlalu berat, kemudian untuk risiko yang dapat ditanggung, fluktuasi harga aset atau dari fluktuasi nilai pasar itu mungkin masih bisa ditanggung gitu. Jadi bisa masuk ke pasar saham lebih banyak daripada yang lain, mungkin seperti itu. Jadi ini tujuannya memang untuk spesialisasi dari ini ya, dari setiap orang itu terkait dengan profil risikonya, kemudian tujuan investasinya dan sebagainya seperti itu. Iya, iya. Baik, jadi menarik banget nih dari apa ya rencana yang akan dibuat oleh Bitrade. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Ivan, dari 2010 ini kan sudah berinvestasi saham nih, ataupun trading saham. Kira-kira Pak Ivan Ya. sendiri lebih prefer mana nih? Fundamental atau technical? Nah, sedangkan topiknya kita kali ini kan lebih ke strategi Elliott Wave. Jadi orang masih mungkin bagi investor baru di saham, terutama investor angkatan corona ya, ada yang bilang itu kan Ya. pada bingung nih memilih yang mana dan apakah Elliott Wave ini bagian dari technical seperti itu Pak Ivan. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa? Baik, terima kasih Pak Ngurah. Mungkin Iya, saya sharing aja ya apa yang menjadi pengalaman saya ya. Siapa tahu memang ini menjadi suatu hal yang bermanfaat atau menjadi pencerahan gitu juga buat teman-teman. Mudah-mudahan. Jadi dari tahun 2010 karena memang dulunya saya sebetulnya dari SMA itu suka belajar akuntansi ya. Jadi terkait laporan keuangan itu juga cukup familiar meskipun nggak mendalami gitu. Jadi cuman ya oke. basic aja kayak cash flow, neraca, laba rugi gitu. Nah, dari situ saya berangkat dari situ saya berpikir bahwa memang perusahaan itu memang sangat penting untuk diketahui seberapa bagusnya, kemudian prospeknya itu memang dari sisi fundamental seperti itu. Sehingga saya memang meskipun sekarang ini menjadi seorang yang condong kepada analisis teknikal, tetapi saya tidak mengacuhkan atau tidak melepaskan sisi fundamental seperti itu. Memang harus diakui bahwa dari sisi fundamental itu sangat penting untuk kita bisa memilih saham-saham mana sih yang kira-kira kalau kita beli itu sekalipun nyangkut masih aman gitu. Apalagi ini Oke. jadi masalah yang dialami oleh investor atau trader yang baru pemula gitu ya. Nggak Iya. tahu misalnya sahamnya apa, kemudian Hmm. beli, rencananya untuk trading nih, tapi ketika turun nggak tahu cut loss-nya di mana gitu. Tahu-tahu jadi investor. Nah, ini jangan sampai ngecek laporan keuangannya setelah beli gitu. Jadi dicek dulu, kemudian ada lagi yang perlu kita ketahui yaitu dari sisi teknikal. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kita tahu atau bisa memperkirakan kira-kira mendapatkan harga terbaik itu akan ada di level mana sih itu dari sisi teknikal. Oleh karena itu memang saya dari awal 2010 itu memang tertarik untuk belajar analisis teknikal mulai dari apa yang sudah bisa saya akses atau teman-teman juga mudah untuk mengaksesnya yaitu indikator-indikator itu seperti MACD, RSI, Moving Average itu memang di awal saya mempelajari. Dan untuk Elliott Wave sendiri mungkin saya baru belajar itu tahun 2017 atau 18, jadi masih baru ya gitu. Setelah saya belajar technical, kemudian ada Fibonacci, baru kemudian 2018 mungkin itu saya baru belajar Elliott Wave seperti itu. Dan memang Elliott Wave ini adalah salah satu teknik analisis technical klasik gitu ya. Jadi analisis technical itu ada dua, ada yang analisis technical modern, ada yang klasik. Yang modern ini tentu sudah mendapatkan bantuan dari indikator seperti moving average, RSI dan lain-lain seperti itu. Sementara untuk Iya. analisis technical klasik ini kita memang dituntut untuk lebih punya skill untuk melakukan misalnya seperti penarikan garis, kemudian perhitungan-perhitungan tertentu yang memang tidak disediakan oleh indikator seperti itu. Oke, oke. Jadi bisa dikatakan Elliott Wave ini bagian dari yang technical yang modern dong gitu ya Pak Ivan ya? Yang klasik, Oh, bagian masuknya dari ke yang klasik klasik. Pak, iya, Karena dia iya, tarik garis-tarik garis gitu ya, iya seperti seperti itu ya Pak. trend line, channel gitu, Ah, oke, gitu. oke, oke. Nah, jadi, nah, karena kan kita bahas nih strategi Elliott Wave ini. Kalau menurut Pak Ivan itu, apa sih yang harus mandatori atau apa sih yang basic yang harus kita pahami sebelum kita melangkah ke Elliott Wave? Seperti apa tuh Pak? Baik, memang tidak ada salahnya ya buat teman-teman untuk belajar analisis teknikal
modern atau dengan bantuan indikator gitu. Dan di awal mungkin teman-teman juga untuk mengaplikasikan misalnya analisis teknikal klasik dengan metode channeling atau penarikan channel, penarikan garis itu tentu sudah terbiasa seperti itu ya. Dan kemudian juga untuk belajar pola-pola, pattern, misalnya triangle, head and shoulders, dan sebagainya itu perlu juga diketahui. Karena nanti ketika mulai belajar Elliott Wave seperti saya, itu memang pola-pola itu memang muncul ya, memang ada, bisa kita lihat, dan itu kalau dari sisi Elliott Wave kita bisa mengidentifikasi gelombangnya. Jadi mungkin kalau kita mengacu ke indikator, kita hanya tahunya ini naik, kemudian koreksi, misalnya support pakai moving average gitu, nanti kemudian puncaknya di mana mungkin kita nggak tahu nih proyeksinya pakai apa gitu. Misalnya tren lagi naik kenceng, itu kita nggak tahu nih targetnya di berapa, ya ya udahlah, nunggu sampai seturunnya atau ada indikasi pembalikan arah seperti itu. Nah sementara kalau pakai Elliott Wave memang kita mendapatkan ukuran yang membantu kita untuk memperkirakan. Ini bantuan dari Fibonacci ya, karena kita dalam Elliott Wave itu kita menggunakan Fibonacci retracement dan projection. Ini seperti beratnya kalau untuk trader yang menggunakan Elliott Wave atau mungkin metode lain itu adalah seperti penggaris gitu ya, untuk mengukur kira-kira respon harga atau respon pasar itu akan sejauh mana, kemudian ketika mulai terlihat ada gejala-gejala pembalikan arah dan sudah tercapainya suatu level tertentu, maka bisa diperkirakan ini targetnya sudah tercapai gitu. Jadi ada langkah yang lebih cepat untuk kita mengambil keputusan gitu. Kalau dari apa yang telah saya dan selama ini saya praktekkan ya seperti itu. Oke, menarik banget nih Pak Ivan ya. Jadi teman-teman sahabat Pintar Saham maupun followers dari Bitrade silakan untuk memberi pertanyaan ataupun komentar ataupun apapun terkait dengan acara live ini. Jangan lupa nanti akan ada hadiah dari saya untuk penanya terbaik untuk mendapatkan kejutannya ya. Kejutannya nanti ya dikasih tahu di akhir ya. Ya, jadi intinya menarik banget ini ya kalau kita ngomongin technical, fundamental, terus ada Elliott Wave. Jadi kan ada banyak banget sebenarnya metode atau seperti yang tadi Pak Ivan bilang, ada banyak banget metode. Nah, kita harusnya kalau bisa pilih satu ataupun pilih beberapa, tapi agak dalam, maksudnya lebih dalam insight-nya. Jadi jangan yang semua dipahami, tapi ujungnya kita nggak ngerti apa sih yang harus ditangkap dari suatu indikator atau apa sih yang harus dipelajari dalam hal metode ataupun sebagainya. Jadi, nah ini kebetulan nih kita dapat bareng live Instagram dengan expertnya di bidang Elliott Wave, Pak Ivan. Jadi tadi sudah disebutkan juga tadi sekilas secara apa itu analisa teknikal klasik, analisa teknikal modern, terus apa sih Elliott Wave secara sederhana. Nah, apakah terus kita bisa pilih fundamental ataupun teknikal. Nah, kira-kira nih Pak Ivan, akhir-akhir ini atau baru-baru ini kita tahu kan IHSG agak turun, terus ada trending tentang bank digital, terus ada Bukalapak dan sebagainya. Kira-kira nih ada yang ada kait-kaitannya dengan pola Elliott Wave, ada nggak sih Pak Ivan? Oke, mungkin salah satu contoh ya Pak yang simpel dari sisi bentuknya itu kayak MSIN mungkin ya, teman-teman lihat ya, itu kan juga termasuk salah satu yang naik kencang. Tapi ini bukan promosi ya, jangan kemudian karena dengar saya bilang MSIN kemudian dibeli, jangan. Ini cuman ya disclaimer. Ini hanya contoh gitu, contoh bagaimana kita melihat dari sisi Elliott Wave. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal yang namanya atau istilahnya bearish divergence ya, yang mana kita bisa mengacu ke salah satu indikator, katakan mungkin MACD gitu. Nah, kondisi divergence ini di mana ketika harga ini membentuk higher high atau puncak yang lebih tinggi lagi setelah terjadinya swing down atau koreksi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi indikator MACD-nya itu sebetulnya tidak membentuk puncak yang lebih tinggi lagi, atau bisa kita katakan ini puncaknya lebih lemah gitu. Nah, ini adalah atau tanda-tanda di mana suatu tren baik itu naik atau turun, atau dalam hal ini MSIN ini naik, itu udah berada di akhir gitu. Tetapi tidak bisa juga kita katakan ini benar-benar akhir, artinya tidak menutup kemungkinan untuk kenaikan lanjutan. Enggak seperti itu. Jadi ada kemungkinan terjadi koreksi. Nah,
koreksi nanti ke berapa, itu tentu kita akan dibantu dengan penggunaan atau pengaplikasian Fibonacci retracement gitu untuk memperkirakan. Tetapi ini pun tidak cukup gitu karena kita juga harus melihat kira-kira wave atau pergerakan yang sudah terjadi ini strukturnya seperti apa gitu. Nanti kalau teman-teman belajar Elliott wave itu ada istilahnya fraktal atau wave atau pergerakan atau bentuk yang menyerupai bentuk yang lebih besar seperti itu. Nah, itu kita istilahnya itu subwave ya. Mungkin nanti kalau kita lihat koreksinya sudah mencapai level tertentu, tapi kok kayaknya koreksinya belum lengkap ini gelombangnya gitu. Berarti ada kemungkinan koreksinya masih berlanjut mencapai target koreksi berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, di sini mungkin kalau kita lihat pergerakan di awal kemarin, dari ketika sideways itu MSIN, kemudian menguat sampai sekitar level berapa ya, 600, hampir 700 lah ya, seperti itu. Nah, itu memang terlihat biasanya wave 3 atau kenaikan yang paling kencang ini adalah kenaikan di mana partisipasi publik ini menjadi sangat tinggi. Biasanya ya, kalau kita perhatikan ketika suatu saham ini menguat signifikan, itu nanti akan menjadi topik atau pembahasan di grup-grup saham dan sebagainya gitu. Biasanya kita akan notice itu, akan gitu. Oh, ternyata saham ini lagi dibahas ini, berarti partisipasi publiknya akan besar di situ. Seperti itu. Kemudian nanti akan terjadi koreksi. Nah, ini setelah moving MACD-nya membuat puncak seperti itu, kemudian terkoreksi. Dan ini sebetulnya masih ada mungkin aksi beli, tetapi sebetulnya sudah melemah gitu karena harga sudah cukup tinggi. Nah, baru ketika menguat lagi, break lagi puncak dari yang puncak kenaikan yang agresif ini, atau kita katakan puncak wave 3 ini, kemudian akan membentuk wave 5, wave terakhir gitu. Nah, di sini biasanya akan mulai terjadi distribusi gitu. Jadi seringkali terjadi koreksi-koreksi yang lebih agresif, atau pada saat terbentuk wave 3 tidak terjadi koreksi yang seagresif di wave 5 gitu. Jadi sering terjadi wave saw atau pergerakan yang ini ya, membentuk gelombang fluktuasi yang cukup tinggi biasanya gitu. Jadi antara aksi beli dan jual mulai ada keseimbangan situ. Nah, kemudian baru setelah itu, setelah puncak tercapai, maka perlu diwaspadai adanya potensi koreksi, dan ketika mulai terjadi koreksi agresif di sini moodnya sudah mulai berubah dari yang partisipasi publik besar, kemudian mulai terjadi profit taking dan mulai terjadi penjualan dengan skala yang meningkat gitu. Dan mungkin di awal mungkin sebelum terjadi wave 3 ini, mungkin belum saya sampaikan tadi, ada namanya wave 1 dan wave 2. Ini adalah wave di mana kenaikan itu baru permulaan gitu. Kadang atau biasanya ini setelah sideways atau setelah terjadi fase koreksi yang panjang, mulai dia membentuk wave 1 atau aksi beli pertama, kemudian nanti akan terjadi koreksi di wave 2. Nah, ini biasanya itu kita akan melihat secara psikologis apakah pasar sudah siap atau kondisi sudah berbalik dari yang moodnya negatif, dari yang sebelumnya sudah sell semua sampai harga turun sampai bottom, kemudian apakah ini level bottom ini ditembus lagi atau tidak. Kalau ternyata berhasil menahan, atau istilahnya orang bilang kalau kita katakan pattern yang simple itu double bottom, misalnya seperti itu, kemudian udah break dari puncak wave 1, maka akan mengonfirmasi kenaikan di wave 3 seperti itu. Nah, ini biasanya kita akan melakukan pembelian atau akumulasi di sini di wave 2. Artinya kita menunggu terjadinya rebound, kemudian kita ukur, kita perkirakan ini koreksi ini supaya jangan sampai tembus lagi ke awal wave 1 atau bottom sebelumnya. Nah, ini biasanya kita gunakan untuk akumulasi. Tapi kalau misalnya ternyata nanti tembus, maka level awal wave 1 atau bottomnya ini menjadi level stop loss, atau kita keluar dulu, exit dari market untuk kemudian menunggu momen berikutnya, seperti itu. Oke, menarik banget ya Pak Ivan ya. Cuman sayangnya kita memang nggak bisa ngeliat gambar ya kalau live Instagram ya. Jadi orang satu, dua, tiga, apa itu gitu ya. Nah, tapi nanti kan Peter nanti bakal jelasin secara detail apa lagi ya. Ya itu dia, itu bedanya kalau kita live Instagram, ya udah kita mencoba apa. Nah, yang sering saya tanyakan juga, kira-kira antara wave ataupun berapa lama sih biasanya kira-kira periode dalam satu siklus Elliott wave misalnya Pak? Apakah
mungkinkah terjadi misalnya semua wave yang tadi Bapak sebutkan itu berlangsung hanya dalam waktu 1 minggu misalnya. Jadi ya udah kita target hold-nya 1 minggu saja atau emang depend dari si sahamnya atau seperti apa tuh Pak? Nah, kalau bicara jangka waktu terbentuknya, kita Mm-mm. bicara misalnya 5 wave itu terbentuk berapa lama? Bisa jadi 1 minggu gitu. Nah, satu Oh, minggu ini mungkin itu sudah terbentuk 5 wave ini adalah baru 5 wave dari wave satu yang lebih besar gitu. Jadi sebetulnya ada oke. gelombang yang lebih besar lagi gitu. Setelah Ah, 5 wave ini naik, kemudian koreksi, mm-mm. ini 5 wave ini bisa kita katakan adalah subwave atau wave kecilnya dari wave yang lebih besar, yaitu wave satu gitu. Setelah itu turun terkoreksi bikin wave 2 pada wave yang lebih besar itu, kemudian baru naik lagi bikin wave 3. Nah, untuk 5 wave yang lebih besar ini nanti mungkin terbentuknya akan lebih lama, katakan mungkin 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan. Jadi sebetulnya relatif kita akan melihatnya pada skala waktu yang mana atau time frame berapa ya, katakan misal kita lihat 1 bulan atau kemudian kita lihat 1 tahun. Tentu nanti di dalam wave besar itu kita bisa melihat subwave yang lebih kecil, di mana subwave yang lebih kecil itu lagi kita bisa melihat subwave yang lebih kecil lagi seperti itu. Oke, oke. Menarik banget ya Pak ya. Saya juga udah Kira-kira bayangin kayak gitu. mulai terbayang atau mungkin masih. Iya, iya. Nah, tapi kalau berarti kan seharusnya dalam salah satu Elliott Wave itu selesai, itu bisa gain-nya itu banyak banget dong ya Pak ya. Jadi istilahnya gain cuma 5% itu kecil banget dong kalau kita pakai strategi Elliott Wave. Seperti itu dong Pak, jadi kesimpulannya. Iya, kalau kalau 5% betulnya kalau kita bicara mengambil kesempatan di wave 2, artinya setelah ada pullback atau pembalikan arah reversal ya, dari tren koreksi menjadi mulai uptrend, itu sebetulnya kita bisa mendapatkan profit yang lebih besar seperti itu. Selama yang penting kuncinya adalah lagi-lagi kita perlu disiplin seperti itu. Mungkin juga selama ini yang perlu yang menjadi catatan adalah disiplin dalam trading plan, dan memang Elliott Wave ini sangat membantu kita untuk mempersiapkan trading plan yang sudah kita tentukan di mana level pembeliannya, area belinya, kemudian juga stop loss-nya di mana, kemudian target harga di mana. Dan memang untuk strategi Elliott Wave pun kita juga perlu yang namanya money management-nya atau mengatur Oke. dari sisi modal kita gitu. Jadi kalau Hmm. kita beli juga tidak bisa kita membeli dalam sekali hit gitu. Kita harus melakukan pembelian bertahap untuk mengantisipasi koreksi yang lebih dalam, misalnya seperti itu. Dan untuk Oke. mengukur juga kira-kira nanti kita dapat average di mana. Hal ini juga penting untuk nanti kita menentukan reward to risk ratio-nya. Jadi kalau kita perkirakan seluruh area beli yang kita rencanakan ini tercapai, kemudian level stop loss-nya di mana, kemudian target Hmm. harga kita untuk profit taking di mana, kita nanti akan mengukur reward to risk ratio-nya berapa. Dan ini kalau dari kita memang sarankan reward to risk ratio-nya minimal 2 gitu, atau lebih baik lagi kalau lebih besar gitu. Artinya potensi profitnya lebih tinggi dari Dari risikonya, risiko situ. kerugiannya gitu. Dan itu pun perlu kita lihat juga, meskipun rasionya misalnya reward to risk rasionya 3 kali, tetapi kalau dari average harga beli kita ke level stop loss-nya itu ternyata secara persentase besar, katakan 7%. Sementara Hmm. toleransi risiko kita atau toleransi stop loss kita cuma di 5%. Nah, ini perlu perlu diatur lagi level pembeliannya, kira-kira perlu disesuaikan dari sisi jumlah masuknya, kemudian harga pembeliannya seperti itu. Jadi kalau dari terlepas dari seberapa pun target kita, juga kita perlu mengetahui toleransi risiko kita atau toleransi kerugian yang bisa kita tanggung seperti itu. Oke, banyak banget nih ya ilmunya ya Pak Ivan ya. Jadi kita coba langsung ke kolom pertanyaan aja ya. Oke. Nanti ingat ya teman-teman dari followersnya Pintar Saham maupun dari Bitrade nanti akan ada hadiah khusus untuk kita pilih salah satu penanya terbaik di akhir acara. Oke, ini pertanyaan dari Rama Saputra.
21. Jika market maker bisa menguasai Elliott Wave, apakah bisa terjadi false rekomendasi? Wah, mantap nih pertanyaan. Gimana tuh Pak Ivan? Oke, Market memang makernya sebetulnya yang malah menguasai. untuk ini perlu kita perhatikan juga sahamnya. Untuk saham-saham yang market cap-nya kecil, katakan di bawah 1T ini, mungkin di bawah kendali atau kontrol dari pihak tertentu gitu. Jadi partisipasi publiknya kurang kuat di situ. Nah, sementara LTV ini kan kita gunakan sebagai alat untuk mengukur apa ya, untuk mengukur mood pasar gitu. Artinya melibatkan sekelompok orang dalam jumlah yang besar. Jadi tidak dikuasai oleh satu pihak saja, sehingga aktivitas beli atau aksi beli dan jual yang dilakukan ini memang secara komunal ya, tidak dikuasai oleh pihak tertentu. Dan kalau Oke. misalnya kalau misalnya pun itu yang menguasai market makernya menguasai Elliott Wave pun, sebetulnya pergerakannya pun masih relate sama pola-pola yang ada di Elliott Wave. Jadi Elliott Wave ini mungkin kalau di awal saya sampaikan untuk pergerakan ada 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi nanti perlu juga teman-teman nanti kalau udah belajar Elliott Wave juga akan mengetahui pola-pola koreksi yang lebih kompleks, entah itu pola triangle seperti yang teman-teman juga mungkin udah banyak tahu lah ya, kalau pola triangle yang udah familiar seperti itu. Kemudian juga ada kalau pola head and shoulders gitu, mungkin teman-teman kalau di MSIN ini juga seperti yang saya sampaikan tadi itu kayaknya kayak ada mau terbentuk gitu ya, karena ada headnya udah kelihatan, kemudian shoulder kirinya udah kelihatan, shoulder kanannya kok kayaknya udah kelihatan, tinggal nunggu ininya konfirmasi nanti break neckline-nya seperti itu. Nah, ini tentu di Elliott Wave juga kita kenal bentuk-bentuk seperti itu, pattern-pattern seperti itu. Dan kalau ya itu tadi, kalau kita bicara apakah nanti kalau misalnya market maker tahu Elliott Wave, itu pun juga pola-polanya akan ada gitu, pola koreksi apapun itu bisa kita baca di situ. Oke, siap. Berarti Ya, paling tidak saya bisa simpulkan tergantung sahamnya juga. Kalau bisa ya, market cap-nya jangan di bawah 1T. Seperti itu ya Pak. Pak Ivan ya. ya, dan Kemudian, partisipasi publiknya yang lebih besar seperti itu. oke, siap, siap. Ya, menarik nih ya, makin banyak nih saya dapat insight ya dari Pak Ivan ya. Nah, tentunya akan lebih banyak dapat insight kalau ikutan nanti event yang diadain oleh Bitrate ya. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari banyak banget nih sudah ya. Oke, dari GC Prasetyo. Karena kan lagi trending nih apa ya, saham Bukalapak, pada sahamnya buka. Jadi apakah bagaimana menganalisa saham buka di mana di core technical belum ada atau terbentuk? Terima kasih. Nah ini ini juga fundamental ya Oke, begitulah ya. Mungkin dari Pak Ivan bisa menjawab. ya kalau Bukalapak mungkin udah terhitung udah berapa hari lah ya, udah 2 minggu lah ada lah ya gitu Bukalapak. Dan Nah, dengan bentuk yang terjadi sekarang itu kan setelah bottoming kemarin di 775 itu kan sebetulnya udah ada rebound, dan sekarang kan mulai terbentuk koreksi. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita uh, lakukan proyeksi gitu, karena dia sudah nggak cuman 1-2 hari tapi udah terbentuk 2 minggu, dan mulai ada ininya ya, mulai ada reboundnya seperti itu. Lain halnya kalau ternyata habis IPO, habis listing, kemudian ARP terus, nah itu kita nggak lihat ada pullbacknya, nggak bisa ngukur gitu, kira-kira turunnya kemana. Tapi kalau ada reboundnya kayak buka ini, mungkin masih bisa dilihat lah, masih bisa dibaca seperti itu. Kalau untuk iya nih. analisisnya mungkin kita bisa asumsikan selama eh, buka itu nggak turun lagi ke bawah 775, maka ada area-area yang menarik untuk melakukan akumulasi itu, misalnya di area 830 sampai 850, karena hari ini tadi kan koreksinya cukup agresifnya. Nah, ini biasanya kita nanti akan melihat ada pola-pola reversal. Kalau biasanya setelah koreksi panjang bikin marubozu, itu ada kemungkinan bikin hammer katakan. Kalau ada tekanan sell, kemudian mulai ada buying action seperti itu, nanti kalau udah terbentuk shadow kelihatan ada hammer, itu
perlu siap-siap untuk ini ada pantulan lah itu untuk trading misalnya seperti itu. Itu pun kita dari mengukur Fibonacci retracement-nya, kemudian lihat candle yang terbentuk itu bisa membantu kita untuk mengambil kesempatan untuk baik itu untuk trading atau untuk akumulasi seperti itu. Oke, menarik banget Kalau ya Pak ya. contohnya Bukalapak ya. Iya, Apalagi nanti ada ini saham bank digital, next unicorn dan iya. sebagainya. Oke, ya makin banyak ada pertanyaan. Oke, coba saya dari saat ini dari Arvin Winata. Jadi, jika saham sudah all time high, bagaimana pandangan dari sisi Elliott Wave untuk mengukur targetnya? Wah, ya ini juga ya gimana tuh Pak? Pak Ivan, menurut Oke. Elliott Wave bagaimana tuh Pak Ivan? Ya, biasanya kalau saham ATH ini memang dia masih kenceng di ini ya di wave 3 atau kadang kala juga kalau di saham-saham Indonesia itu saham-saham kita juga kadang memang kita jumpai dia bukan bikin 5 gerakan naik 1 2 3 4 5, Hmm. tetapi bikin wave APC di mana naiknya kencang, kemudian setelah ditarik ke atas itu tahu-tahu turun, nggak ada reboundnya lagi. Kita kalau dari daily mungkin nggak lihat ada ada bearish divergence ya, artinya kita lihat Hmm. tahu begitu naik tahu-tahu langsung balik nggak ada wave 5-nya gitu. Kadang atau sering juga kita jumpai saham yang seperti itu. Nah, kalau kita mau mengukur targetnya itu kita berangkat dari wave awalnya, entah itu wave 1, 2, 3, 4, 5 atau ABC, itu kita berangkat dari wave 1 atau wave A-nya, kemudian kita lihat wave B-nya atau koreksinya atau wave 2-nya. Itu nanti untuk kita mengukur kira-kira target proyeksinya dari Fibonacci projection ini dia sudah mencapai level mana. Kemudian kalau kita lihat dari sisi daily itu memang kurang kelihatan jelas, kita bisa lihat dari atau klik ke intraday-nya, katakan pakai chart hourly-nya gitu. Atau kalau mau lebih detail lagi mau lihat chart 5 menitnya atau 1 menitnya gitu juga sebetulnya bisa gitu. Jadi di Oke. situ nanti kita mungkin kalau dari time frame yang lebih kecil kita bisa melihat adanya divergence, karena kan kalau kita break lebih kecil kan MACD-nya juga akan bentuknya akan lebih detail lagi ya gitu. Kalau kita lihat yang grafik daily itu masih naik, sebetulnya masih naik, tapi di hourly-nya atau 1 menitnya mungkin bisa kita lihat di situ ada divergence. Jadi perlu kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil gitu, tipsnya. Oke, siap. Gitu. Oke, jadi ini sepertinya kalau orang belum paham teknikal atau basicnya belum ada teknikal, pasti kebingungan mendengar ini ya Pak Ivan ya. Apa itu Iya, divergent, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, makanya tadi kita sempat saya bahas juga bahwa apa sih hal mandatori paling tidak yang perlu diketahui sebelum kita mencoba belajar Elliott Wave. Dan saya yakin ya teknikal paling tidak harus paham lah basicnya ya berarti ya Pak ya. Apa itu support, apa itu resisten, baca ya belajar candle, indikator lah gitu. Nah, baca-baca itu indikator gitu. apalagi nah Elliott Wave ini kan sebenarnya kayak seperti mengkombinasikan dan membaca polanya seperti itu ya Pak ya jadinya kalau saya menyimpulkan gitu ya. Iya, kita melihat pola yang dipengaruhi oleh aktivitas pasar yang melibatkan sekumpulan atau sekelompok massa gitu, masyarakat gitu. Jadi gimana sih cara mengukurnya atau melihat itu kita dari mood yang terbentuk di paling gampang ya kita lihat misalnya berita yang beredar, kemudian dari grup-grup WhatsApp atau Hmm. dari sosial media gitu kira-kira orang itu waktu chat itu orang pada nadanya pesimis atau optimis gitu. Biasanya kalau pesimis kemudian orang udah apa yang telah jualan kemudian mulai desperate putus asa akhirnya jualan gitu ini biasanya kita sudah berada di akhir-akhir koreksi ini karena orang udah mulai panik putus asa udah mulai nggak tahu mau ngapain lagi udah kayaknya udah putus harapan lah gitu. Nah itu biasanya udah di akhir-akhir karena ada di sisi lain ada orang yang atau pihak-pihak yang mengambil kesempatan melakukan pembelian dengan melihat indikasi-indikasi itu gitu. Atau sebaliknya ketika tren lagi naik kita lihat apakah market atau masa ini sedang euforia atau seperti apa. Ketika sudah euforia ini dan berita positif mulai beredar di mana-mana,
Di mana mungkin Hmm. kalau kita mengacu ke sisi fundamental, mungkin nggak ada berita fundamental yang baru lagi gitu. Semua sudah Iya. terrefleksikan di harga pasar. Ya udah, ini kita harus siap-siap untuk exit dulu gitu, untuk cooling down lah. Tunggu harga murah lagi baru masuk seperti itu. Oke, siap. Nah, ini juga dari pertanyaan dari Mariana Lee ya. Tadi sempat kita bahas juga. Nah, tapi pertanyaannya ada, apakah harus belajar Fibo dulu nih Pak Ivan kalau mau belajar Elliott Wave? Harus Fibo dulu atau bisa sambil jalan nih untuk Elliott Wave sama Fibo-nya? Seperti apa tuh Pak? Oke, mungkin untuk kasus tertentu mungkin sambil belajar Elliott Wave dan belajar Fibonacci juga bisa ya. Tetapi Bisa. buat teman-teman yang perlu belajarnya step by step secara bertahap, maka kalau saya pribadi sih menganjurkan untuk belajar Fibonacci dulu untuk dimana ini memang alat untuk mengukur ya kira-kira arah pergerakan harga itu, respon pergerakan harga akan kemana, kemudian melihat reaksi pergerakan harga itu apakah akan ada pembalikan atau tidak, itu pakai Fibonacci dulu. Jadi kalau misalnya yang perlu belajarnya bertahap ya silahkan belajar Fibonacci dulu seperti itu, baru nanti belajar Elliott Wave. Jadi ketika mengaplikasikan Elliott Wave itu melakukan pengukurannya sudah terbiasa gitu, Oke, oke. Menarik banget nih ya Pak menyesuaikan lah Ivan. ya. Iya. Jadi intinya emang ilmu di saham itu banyak banget dan ketika yang penting kita bisa belajar dengan lebih baik, mentor yang benar, terus belajarnya juga dengan dalam, maksudnya paham banget konsepnya, itu hasilnya pasti datang dengan sendirinya gitu ya Pak Ivan ya. Kalau saya lihat juga selama ini saya belajar juga kalau saya udah tekun dan sebagainya ya udah nanti datang dengan sendirinya, tidak perlu yang namanya FOMO, hal seperti itu ya itu lain gitu kan gitu ya, mau dia naik 1000% tiba-tiba dan sebagainya, tapi itu kan tidak sustain Ya. ya, kita kan cari yang sustain, yang istilahnya maraton gitu ya Pak ya, jadi bukan yang sprint habis itu kehabisan napas, kehabisan duit dan sebagainya ya udah selesai di saham tiba-tiba, kan kita maunya yang maraton seperti itu. Jadi saya menangkap bahwa strategi lihat wave ini bisa digunakan untuk bisa sustain di saham dan menghasilkan cuan dengan banyak gitu ya Pak Ivan ya. Iya, memang kalau terkait dengan sustainability atau kemampuan kita untuk running trading dengan modal yang terproteksi atau kita amankan, ini memang wajib ya, itu bisa kita katakan seperti itu ya, karena mungkin eh, mindset masyarakat kita mungkin cari apa yang cepat gitu. Makanya Ya, kasus investasi bodong juga masih marak, dan nah, masyarakat kita memang masih jadi mangsa yang empuk gitu untuk iming-iming imbal hasil ini yang besar gitu. Ya ini yang benar. harus diubah gitu ya. Jadi jangan mempertaruhkan modal kita dengan minimnya pengetahuan untuk membeli sesuatu yang nggak kita ketahui, atau istilahnya menyerahkan uang kita itu untuk suatu pergerakan harga yang mungkin nggak kita pahami gitu. Entah karena ikut-ikutan harga udah naik gitu, kemudian tahu-tahu ketika rugi nggak tahu juga nih membatasi kerugiannya di mana, memproteksi modalnya seperti apa. Makanya mungkin banyak juga teman-teman yang sangat kita sayangkan juga ya, kemudian baru terjun ke pasar modal udah ruginya udah besar, kemudian kapok dan menganggap saham itu judi. Maka dari itu yang perlu kita ini ya, perlu kita luruskan bahwa trading saham itu adalah bisnis di mana kita juga perlu disiplin melindungi modal kita seperti itu. Iya, benar-benar. Menarik banget nih Pak. Jadi kita balik lagi ke pertanyaan nih. Banyak banget ada pertanyaan. Jadi salah satunya nih dari Risabella nih Pak. Apakah saham chartliner kan cepat tuh pergerakannya Pak ya, saham chartliner. Apakah bisa diukur pakai Elliott Wave atau memang ada ketentuan hanya saham seperti ini yang Elliott Wave itu pas atau seperti apa tuh Pak? Bisa, kalau untuk saham-saham terliner pun bisa yang pergerakannya cepat, entah itu naik mungkin dalam waktu 1 minggu seperti yang tadi kita singgung juga ya, dari sisi time frame-nya akan secepat apakah terbentuknya 5 wave itu dari wave 1 sampai 5 seperti itu. Di saham terliner pun juga bisa kita ukur karena kita juga bisa menggunakan Fibonacci projection, kemudian retracement. Itu kebetulan saya juga memperhatikan saham-saham terliner juga ya, karena di Bitrate sendiri ada 4 kelas saham pengelompokannya. Jadi ada big caps, kemudian mid caps, small caps, dan tiny caps. Kebetulan saya memang
bisa memperhatikan saham-saham yang tiny caps atau yang dari market cap-nya 0 sampai 2,5 triliun gitu. Nah, memang Oh, di sini oke. pun ya saham-saham ini seperti yang sebelum-sebelumnya kayak mungkin tahun apa ya tahun lalu kayak saham PMTR gitu tuh Ya. sudah bisa kita lihat ada pergerakan awalnya itu, kenaikan awal itu dia membentuk 5 gerakan gitu. Nah, ketika 5 gerakan ini sudah terbentuk, maka akan ada pergerakan. Oh iya, bentar, waktu tahun lalu ya, waktu PMTR itu di bulan Maret sampai April itu dia membentuk 5 gerakan naik dan kemudian koreksi. Nah, ini koreksi ini memang makan waktu yang lama ya, dan kita mungkin nggak bisa memastikan koreksi ini akan berapa lama gitu, tergantung kompleksitasnya ya. Kadang memang ada yang bisa cepat, koreksinya hanya 1 bulan. Kadang ada juga yang lama, entah itu membentuk sideways atau koreksi yang lebih panjang seperti itu. Tetapi setelah kita melihat satu pergerakan awal yang membentuk 5 gerakan, biasanya minimal akan membentuk satu gerakan yang lebih panjang, itu kenaikan yang lebih tinggi lagi, di mana itu terbentuk di sekitar bulan Agustus ya. Atau yang lebih baru mungkin kalau kita perhatikan saham-saham uh, konstruksi seperti misalnya Adikarya, kemudian PTPP itu sebetulnya koreksi yang terbentuk di tanggal 18 sampai 1 Februari itu membentuk 5 gerakan turun. Entah mungkin teman-teman ada yang bisa melihat atau enggak, ini kalau Iya, melihat iya. Sampai dia ada juga. swing up-nya. Itu ada 2 kali swing up ya. Swing up itu di 20 Januari, 20 sampai 21 Januari itu wave 2-nya. Heeh. Kemudian di 27 Januari itu wave 4-nya. Kemudian bikin lower low dan kemudian naik. Nah, ini sebetulnya kita juga melihat di situ bahwa koreksi ini sebetulnya baru awal gitu. Makanya sejak saat Hmm. itu pun ketika rebound ini kita relatif menghindari gitu saham-saham konstruksi ini, karena kemudian pasti ada koreksi yang lebih dalam lagi, tapi kita nggak tahu waktu itu akan berapa lama, apakah secepat itu atau lama. Ternyata lama ya koreksinya dari waktu itu sampai sekarang gitu. Sekarang baru Iya. kelihatannya kayak bottoming lagi mulai establish untuk mulai naik lagi gitu. Heeh. Kalau kita lihat dari sisi indikator, mungkin dari MACD juga mulai kelihatan ada divergence ya antara bottom MACD yang terbentuk di sekitar April sama di Juli kemarin ini posisinya memang lebih rendah di April, tapi secara harga lebih rendah di posisi bulan Juli kemarin. Artinya ini ada indikasi divergence dan harusnya memang sudah berada di akhir koreksi seperti itu. Artinya koreksinya sudah selesai dan mungkin untuk saham konstruksi bisa mulai dicermati dan diperhatikan untuk melakukan akumulasi seperti itu. Itu salah satu Oke. contohnya ya untuk melihat ini apakah koreksi itu akan berlanjut atau enggak gitu. Kalau Iya, iya. terbentuknya 5 wave itu semakin kuat, semakin meyakinkan. Tapi kalau lagi terbentuk 3 wave itu akan cukup sulit kita untuk memastikan gitu, karena belum tentu kalau misalnya 3 wave itu kemudian ada koreksi lanjutan, bisa jadi koreksi tersebut sudah selesai dan masih akan lanjut naik lagi seperti itu. Tapi kalau kita lihat ada pola impulsif atau membentuk 5 gerakan itu Hmm. level apa tingkat keyakinan kita lebih tinggi, katakan 90% sampai 100% lah seperti itu. Oke, oke. Ya, jadi ya ini menarik ya. Jadi teman-teman udah dapat tipsnya dari saham konstruksi itu bagusnya Kira-kira. dari awal. Kira-kira saat ini kalau kita Iya, move on and get wave tadi. Nah, tapi tetap ya disclaimer on, jadi teman-teman juga tetap harus disclaimer ini on. awal juga. Nah, tadi kan Pak Ipan tadi ngasih tahu tuh ada berbagai macam as di Bitrate ya Pak ya. Ada Ya, yang tiny cap dan sebagainya. Nanti mungkin Mbak Ipan nanti jelasin secara rinci nanti ya. Kita next lagi satu pertanyaan lagi. Nah, ini banyak banget. Oke, dari nah ini dari ya, Rama Saputra tadi sudah, Arvin Winata juga sudah. Ya banyak nih. Oke, coba ya ini lagi ya. Ya. Dari Mason Nandar, apakah Elliott Wave bisa dilihat pergerakan pakai tik bukan berdasarkan waktu?
Oke, apa ini pakai maksudnya? chart tick chart mungkin yang dimaksud apakah mungkin yang chart menit mungkin atau intraday? Kalau Iya, iya. intraday sih ya kalau yang tick chart yang intraday pun kita bisa lihat ya karena kebetulan juga kalau untuk intraday trading saya juga biasanya melihat chart bukan chart yang candle tapi yang cuman line chart gitu biasanya dan itu cukup membantu juga untuk memperkirakan kira-kira kalau misalnya lagi naik kemudian udah mulai ada indikasi naiknya mulai berat kemudian turun nah kira-kira nanti saya masuknya di berapa sih gitu jadi kalau kita sudah paham atau sudah mengerti dasar Elliott Wave itu kita mau melihat selama itu masih berwujud chart ya baik itu mau candlestick atau mau bar chart atau mau line chart baik itu di time frame yang weekly, monthly, kemudian daily ataupun yang menit sekalipun itu bisa kita lihat pola-pola yang serupa. Sebetulnya polanya itu sama dan serupa, cuman tinggal kita main di time frame aja gitu, mau main di intraday atau harian atau mingguan atau bulanan seperti itu. Polanya pun akan sama sebetulnya, baik di time frame kecil maupun besar seperti itu. Oke, oke, oke. Ya, jadi intinya masih bisa digunakan ya. Kalau maksudnya Iya, dari tik itu seperti apa? Hmm. Jadi iya masih ini sangat bagusnya applicable dari lah. uh, jadi dari Twitter Iya, ini sepertinya bisa beradaptasi dengan berbagai macam gini ya, Pak ya, jenis chartnya ya. iya karena Oke, pergerakan itu semua bisa kita lihat. ya benar-benar. Oke, nah dari selanjutnya berarti oke, karena pertanyaannya juga lumayan ya. Dari Rama Saputra lagi deh, banyak yang menggunakan analisa Elliott Wave. Apakah secara counting, maksudnya apa nih ya? Sorry, sorry. Sorry, bukan ini ya. Apakah Sorry. atau sudah sesuai dengan kaidah atau bisa berbeda-beda hasil countingnya? Uh, Oh, oke. oh Oh iya, iya, yang penafsirannya dimaksudkan. mungkin ya, subjektif mungkin ya, atau bagaimana tuh ya Pak ya? Nah, sebetulnya LLTV ini ada rules dan guidelines yang baku seperti itu ya. Kalau teman-teman mau mengacu ke yang internasional, tentu saja ya rujukannya, referensinya itu adalah LLTV internasional. Kebetulan mentor-mentor kita, baik saya, kemudian ada Pak Wijen, Pak Halimas, Pak Daniel, dan Pak Herditya itu sudah ambil sertifikasi Elliott Wave. Kebetulan Pak Wijen dan Pak Daniel sudah dapat level 2-nya. Bahkan Pak Daniel sudah dapat master, artinya memang yang mendapatkan nilai rata-rata di atas 90 pada saat tes gitu. Di situ memang sudah ada ya, di situ bahan atau dasar teorinya sudah ada dan kebetulan mungkin kalau untuk penerapan pengaplikasiannya ini perlu diperhatikan apakah sudah sesuai rules dan guidelines-nya atau belum. Jadi kalau kita di BITED memang mengajunya, referensinya, rujukannya memang ke Elite Internasional seperti itu. Nah, perlu dipastikan juga kalau misalnya ada teman-teman yang tahu Elite dari luar itu uh, supaya tahu gimana sih tahunya apakah itu sudah sesuai rules and guidelines mungkin lebih pastinya kalau teman-teman udah belajar udah tahu jadi ngerti ini oh ini masih nggak sesuai gitu ya kalau kita belum tahu kan kita nggak tahu membedakan mana yang Benar, benar mana yang masih kurang pas gitu ya gitu. benar. Jadi emang tergantung kita harus belajar sama mentor yang pas. Kalau perlu kan harus ada sertifikasinya yang seperti Pak Ivan bilang tadi ya. Dan Ya Bitread ini makanya sudah menyediakan banget mentor yang berpengalaman di bidangnya dan tersertifikasi. Nah, mungkin Pak Ivan bisa men-sharing nih apa sih yang Bitread bisa tawarkan kepada teman-teman sahabat pintar saham malam ini, Pak. nah mungkin buat teman-teman yang tertarik dan ingin mendalami Elliott Wave sebagai suatu pengayaan atau mudah-mudahan nanti siapa tahu jadi tools untuk trading dari sisi teknikalnya ya, untuk memperkuat analytical skill-nya dari teknikal yaitu kebetulan di bulan Agustus ini masih tanggal 26 masih ada kesempatan sampai tanggal 31 5 hari lagi ini Terima kasih. masih berlaku promo Merdeka gitu jadi ada diskon 17% itu kalau untuk membership jadi kita ada membership untuk teman-teman yang ingin mendapatkan jurnal trading yang dianalisis secara Elliott Wave. Kemudian juga ada diskon 8% untuk rekaman Elliott Wave
Series 2021. Kebetulan EW Series-nya, Elite Wave Series webinarnya sudah selesai per tanggal 21 kemarin, dan rekamannya bisa teman-teman akses gitu dengan diskon 8%. Gitu. Ini tentu setelah mempelajari teori ini nanti teman-teman akan dapatkan modal untuk bisa belajar praktek. Jadi di kita akan mengajarkan itu tidak hanya satu hari langsung full kita jejali dengan teori, tapi kita bagi kemarin jadi 5 part. Tentu tujuannya untuk supaya secara step by step lah buat teman-teman yang kesulitan untuk belajar langsung itu, kan dah kita fasilitasi untuk dipecah supaya nggak berat materinya ya. Gitu. Nah, ini berlakunya hanya di bulan Agustus gitu. Masih ada 5 hari kesempatan. Kemudian juga Ya, buat teman-teman yang ingin mendapatkan update dari kami dari sisi dari berita-berita, kemudian bisa bertanya kepada mentor di situ. Kita ada WA group Bitalk namanya, di mana ini gratis buat teman-teman dan setiap hari nanti ada rekomendasi satu saham setiap hari gitu yang bisa diakses dari grup tersebut. Nanti mungkin ada dari rekan kami yang kasih link untuk joinnya di kolom komentar. Mungkin apakah sudah ada yang ini, sudah ada yang bantu untuk share. Mudah-mudahan ada nanti ya iya, dibantu. nanti. Nah, Ataupun kalau ya, misalnya ada masih perlu informasi yang lebih jelas, bisa langsung DM di account Instagramnya Bitrate ya Elitus atau ya. atau Seperti itu follow ya Pak ya Ivan. sekalian follow akun Ya, IG seperti itu. kita Bitrate Elitisian. Kemudian juga Oke. kita ada program rutin yaitu Bitrate Lunch Break dan Aftermarket, di mana ada update yang kita sampaikan melalui YouTube channel kita di Bitrate TC. Itu untuk lunch breaknya jam 12.00 sampai jam 12.30. Kemudian untuk aftermarketnya itu jam 15.30 sampai dengan jam 16 gitu. Jadi di situ juga nanti teman-teman bisa mengikuti sesi tanya jawab, menanyakan saham apa yang ingin ditanyakan ke narasumber kami, yaitu analis kita ada Mas Andika Cipta Labora, technical analis dari Kanaka Sulvera. Dan biasanya nanti teman-teman kalau misalnya mau tanya elite wave-nya saham apa, itu nanti bisa di situ. Jadi silahkan subscribe, kemudian ikuti live-nya setiap jam 12 dan 15.30. Jangan lupa, jangan sampai kelewat gitu ya. Oh, menarik banget ya Pak Ivan, ini banyak banget hal yang bisa ditawarkan oleh Bitrate Elitisian, mulai dari tadi ada jurnal trading sesuai dengan Elliott Wave, pemilihannya, kemudian ada rekaman terkait dengan Elliott Series, kemudian ada juga WA Group, jadi banyak banget nih Ya, sahabat pintar saham yang bisa teman-teman ikutin. Dan jika nah ini juga udah ada linknya ya, sudah dikasih tahu di linknya di kolom komentar. Ya, oke. Nah ini bisa dilihat di bit.ly/btradetalk. Nah bisa tanya join WA grupnya di sana. Atau jika masih yang kelewatan bisa langsung DM di account Instagramnya Bitrate Elyotisian. Ingat follow dulu, terus di DM atau di chat adminnya. ya, Oke, banyak banget nih ya Pak Ivan ya. Tadi kita dapat insight terkait apa sih sebenarnya strategi Elliott Wave. Terus tadi juga dikasih tahu nih insight terkait dengan saham konstruksi. ya. Kemudian apa sih itu Elliott Wave? Apa sih hal-hal yang harus diketahui sebelum kita mencoba menggunakan strategi Elliott Wave? Jadi menarik banget. Nah, tadi juga ada banyak ada banyak pertanyaan dari beberapa penanya. Menurut Pak Ivan yang mana nih pertanyaan yang paling menarik nih Pak? Dari tadi itu Pak ada Rama Saputra, ada Arvin Winata, ada Risabella, ada dari Mariana Lee, Mas Senandar, atau seperti apa tuh Pak? Menurut Pak Ivan yang layak untuk dikasih hadiah yang mana nih Pak? Yang pertanyaan tentang apa tuh Pak? Bebas. Sepertinya pertanyaan yang tentang itu, yang Ya, tadi Pak. yang menanyakan market maker menguasai elite wave ya. Oke. Jadi itu Rama Saputra ya, market Oke, maker ya. Saputra. Oke, jadi Rama Saputra akan kita hubungi untuk mendapatkan hadiah dari Pintar Saham.
Oke, menarik banget nih Pak ya. Jadi kita juga masih ada sisa waktu nih dan masih ada pertanyaan sebenarnya banyak banget. Jadi nah ini dari investasi slot nih Pak, satu lagi nih Pak. Bagaimana cara menggunakan Elliott Wave pada saham yang sideways? Apakah memungkinkan kita pakai Elliott Wave untuk yang sideways atau harus benar-benar yang cari yang lagi trend following? Seperti apa tuh Pak? Oke, karena di elite wave itu selain kita pelajari pola yang lagi tren ya atau uptrend atau downtrend, itu kita Hmm, juga akan mempelajari pola-pola koreksi di mana salah satunya misalnya triangle correction, koreksi ya, bentuk ya. triangle seperti itu. Kemudian juga ada koreksi kompleks yang membentuk rectangle ya atau bentuk Hmm, persegi panjang yang dia bergerak di range tertentu. Ini pun bisa kita gunakan dari sisi elite wave untuk melakukan trading. Berarti kan dalam fase yang sideways ini sifatnya adalah posisinya trading ya. Atau kalau memang ini posisinya katakan posisi sideways koreksi yang di awalnya itu kita lihat ada pola impulsif, ini adalah kesempatan kita untuk melakukan akumulasi dengan harga hmm. yang relatif rendah gitu. Ketika kita sudah melihat ada pola koreksi yang bentuk rectangle, katakan kita akan bisa tahu bottomnya di sekitar mana, kemudian untuk akumulasi harga terbaiknya akan ada di kisaran berapa untuk menunggu kenaikan berikutnya, baik itu di wave 3-nya atau di wave C seperti itu. Itu relatif juga akan membantu kita untuk melihat pola-pola, enggak cuma pola trending yang lagi uptrend atau downtrend, tapi juga pola-pola koreksi gitu. Oke, oke. Ya, jadi saya ingatkan menarik banget. Jadi saya juga ingatkan lagi untuk teman-teman yang ingin join WA group di Bitrate Eliotusian bisa klik di bit.ly/bitrate talk. Di sana teman-teman bisa bergabung di WA grupnya mereka Bitrate dan bisa mendapatkan berbagai macam informasi saham dan khususnya yang terkait dengan Elliott Wave. Ya, menarik banget nih Pak Ivan, yang nggak kerasa nih kita Iya, sudah hampir 1 jam nih live Instagram bareng. iya, Jadi ada banyak banget ya. Memang memang ya kalau live Instagram kurangnya sih kita nggak bisa nampilin sesuatu ya Pak ya. Kita berdua ngomong gitu kan ya. Tapi tadi kan kita iya, sudah sekilas saya udah dapat. Jadi intinya lihat wave itu ada wave-nya, ada periodenya, terus ada market maker-nya, partisipasi publiknya, kemudian eh, Fibonacci kalau bisa harus paham dulu sebelum di lihat wave atau berbarengan. Nah, bagi-bagi teman-teman yang masih pemula bisa nih ikutan di acara-acara yang diadain oleh Bitter Television. Jadi jangan lupa untuk follow ya, Instagramnya Bitter Television. Oke, nanti juga hasil live Instagram ini juga akan ada di IGTV-nya Pintar Saham. Jadi teman-teman yang nggak sempat atau belum sempat dari awal menyaksikan bisa menyaksikan ulang nanti di IGTV-nya kita. Oke, nanti di Bitrate juga kita tag. Oke. iya. Mungkin ada closing statement dari Pak Ivan nih Pak terkait dengan IHSG ke depan dan atau seperti apa terkait saham, Elliott Wave dan sebagainya. Oke, kalau dari elite mungkin buat teman-teman yang mau belajar nggak ada kata terlambat dan nggak Ya. ada salahnya untuk kita mempelajari atau memperkaya pengetahuan kita, terutama buat teman-teman yang emang tertarik secara teknikal ya, gitu. Yang Mhm. ingin belajar teknikal. Dan yang terutama memang buat teman-teman semua, baik dari teman-teman Pintar Saham maupun dari teman-teman Bitrate yang join di live Instagram kita, yang penting kita harus bisa melindungi modal, disiplin trading gitu. Itu ya yang Benar. penting supaya kita bisa tetap survive dalam kondisi pasar apapun. Apalagi ketika nggak cuman ketika tren naik kemarin, semua orang juga bisa Wah, mendapatkan profit dengan mudah gitu ya. Nah, gitu. tetapi yang jadi concern adalah bagaimana kita menyikapi tren yang lagi turun kayak dari awal tahun 2021 ke bulan-bulan ini ya gitu. Ini yang Masih benar menjadi sih. yang menjadi pesan saya dan supaya semakin banyak juga masyarakat yang melek investasi dan juga dapat melakukan trading secara berkesinambungan dan pasar modal kita juga semakin bertumbuh ke depannya itu. Ya, Mungkin itu amin. harapan dari saya ya, closing statement-nya. Oke, siap. Terima kasih ya Pak Ivan ya. Terima kasih Oke, juga buat thank you Peter Pak yang Ngurah sudah dan teman-teman kasih pintar saham. kita. Iya, Sampai jumpa lagi ya di event-event berikutnya. Semoga kita cuan bersama, cuan selalu nih ya Pak ya. amin. Oke, selamat malam Pak Ivan. Terima kasih Oke, semuanya. thank you Pak Ngurah. Selamat malam. Ya, Sehat semua. sehat semua.